nature. O thou of God, and man the Son, thee will I cherish, thee will I honor, thou my soul's glory, joy, and crown. There is the sunshine, Fairer still the moonlight, and all the twinkling starry host. Jesus shines brighter, Jesus shines purer than all the angels heaven can boast. Beautiful Savior, Lord of all the nations, Son of God and Son of Man, glory and honor, praise and oration, now and forevermore be thine. Selamat pagi adik-adik semua. Shalom. Selamat datang di Sekolah Minggu GKPI Medan Medan Kota. Kota. Hari ini Kak Airin dengan Bang Gihon akan membawakan lagu untuk adik-adik semua. Tapi sebelumnya Bang, Iya Kak Irin. Bang Gihon apa kabar? Sehat dong Kak. Kak Irin gimana? Harus dong Kak sehat. Adik-adik di rumah Bagaimana ya? kabarnya harus sehat kan Bang? Pasti. Iya, tetap jaga kesehatan kan Bang? Harus dong Iya. cuci tangan, nggak boleh sering-sering main di luar. Pakai masker Harus. Bang? Ya betul itu. Iya kan. Nah sekarang kita mau nyanyi Bang. Nyanyi apa itu Kak? Selamat pagi Bapak. Oke. Tepuk tangannya adik-adik. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya sekali lagi. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Adik-adik masih semangat memuji nama Tuhan? Tentunya dong Kak. Adik-adik di rumah pasti masih semangat memuji Tuhan. Nah, sebelum kita berdoa, kita nyanyi Tanganku Ada Dua. Kamu tepuk tangan ya adik-adik. Tanganku ada dua, lima jarinya. Ku pegang erat-erat, lalu aku berdoa. Sekali lagi ya. Tanganku ada dua, lima jarinya. Ku pegang erat-erat, lalu aku berdoa. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan melanjutkan acara selanjutnya. Berkati kami untuk bisa
menyanyi lebih baik lagi Tuhan untuk memuji nama-Mu. Berkati juga nanti abang atau kakak yang akan membawakan firman. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagi Bang. Lagu apa itu Kak? Hati-hati gunakan tanganmu. Ikuti gerakannya adik-adik. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Nah Kak Irin, minggu lalu Bang Tama ada memberikan ayat hafalan untuk adik-adik di sekolah minggu yang ada di rumah. Benar sekali Bang. Abang masih ingat apa ayat hafalannya? Ingat dong Kak, dari Efesus 6 ayat 2. Adik-adik di sekolah minggu, mari kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Efesus 6 ayat 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji itu. Oke adik-adik, demikian ayat hafalan dari Bang Tama. Sebelum kita pengakuan Imam Rasuli Bang, kita mau nyanyi satu lagi. Ku mau jadi anak bijak. Tepuk tangan ya adik-adik. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak. B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak. B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Sekarang kita mau pengakuan Imam Rasuli Bang Gihon. Jadi kita undang adik-adik kita untuk berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Beautiful Savior, Lord of all the nations, Son of God and Son
Perkenalkan, nama saya Frederika Sinaga. Saya mau mengumpulkan tugas yang dikasih oleh kakak dan abang sekolah minggu. Oke, nama saya adalah Frederika Sinaga, kelas 5A, umur 10 tahun. Alamat jalan rumah saya, Jalan Pembangunan 3 nomor 2. Judul saya adalah Terima Kasih Ayah dan Ibu, karangan Frederika Sinaga. Untuk ayah dan ibu, ada waktu saat saya tidak menuruti ucapan kalian. Ada kalanya saya merasa benci dan ingin melawan, tetapi ketahuilah yang terdalam dari hati saya adalah mencintai kalian. Karena cinta yang paling tulus yang pernah ada adalah cinta orang tua terhadap anaknya. Dan ini untuk kata-kata orang tua lagi. Semoga ayah dan ibu sehat selalu dan bahagia. Amin. Terima kasih ayah dan bunda. Semoga kalian bisa mendidik kami yang lebih baik. Maaf kalau saya bandel, pura-pura tidak mendengarkan perkataanmu. I love ayah dan ibu. Dadah. Kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan Bang Kardo. Nah, sekarang kita siapkan hati kita dan kita sambut firman Tuhan dengan nyanyi Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GKPI Medan Kota. Nah, hari ini yang membawakan firman Tuhan adalah Abang sendiri, Bang Ricardo Alexander Sialagan. Nah, terlebih dahulu kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini, buat napas kehidupan, dan buat berkat Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami.
biarlah Tuhan pada pagi yang indah ini kami yang mendengarkan firman Tuhan, adik-adik sekolah minggu GKP Medan Kota yang mendengarkan, biarlah mereka melakukan juga firman Tuhan ini dengan baik di dalam kehidupan mereka, dan Tuhan yang memberkati setiap aktivitas ataupun apa yang dikerjakan, yang dilakukan oleh adik-adik kami ini. Biarlah Tuhan yang menuntun mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, hari ini firman Tuhannya mengenai bersikap selektif adik-adik. Ada yang tahu tentang sikap selektif? Nah, sikap selektif itu adalah sikap atau perilaku ya dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu ya dengan baik ya. Mempertimbangkan hal tersebut tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri ya, tetapi menjadi berguna, bermanfaat dan membangun pribadi dengan baik dan berguna juga bagi orang lain ya. Nah, hari ini kita buka Alkitab kita. Adik-adik tadi sudah dibilang oleh Bang Gihon dan Kak Irin, sebelum kita beribadah, hati pikiran kita tetap fokus kepada ibadah hari ini ya, dengan tertuju kepada Tuhan ya. Dan abang yakin dan percaya semua adik-adik abang yang ada di rumah telah ada Alkitabnya di depan adik masing-masing ya. Nah, hari ini kita buka Alkitab kita melalui 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-23. Oke? Biar abang yang membacakannya. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-23. Begini firman Tuhan, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun ya. Nah, adik-adik, ini ada satu buah gambar ya. Adik-adik boleh lihat apa yang dipegang seorang bapak ini. Ya, ini ada telepon dan ada handphone ya. Nah, siapa ya bapak ini ya? Ya, ini adalah Bapak Martin Cooper, pencipta telepon dan handphone. Nah, Bapak Martin Cooper ini diberikan suatu kebebasan untuk melakukan segala sesuatu ya, dengan hal-hal yang baik ya, dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu ya, sehingga Bapak ini menciptakan sebuah telepon dan handphone ya, dan itu bermanfaat bagi dirinya sendiri dan berguna bagi orang lain adik-adik semua ya. Dan sekarang bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita ya, sangat bermanfaat sekali handphone untuk berkomunikasi ya, juga handphone juga untuk, ada yang sering juga adik-adik ini ya, adik-adik sering bermain game, ada yang kelas balita ataupun adik-adik yang kelas 1-2 yang suka bermain puzzle atau suka bermain perang-perang, yang kelas 4, 5, 6 yang suka main Mobile Legend, PUBG ya, atau juga ada yang suka bermain soccer ya. Abang juga dulu suka bermain soccer ya. Tapi adik-adik harus ketahui bahwasannya handphone ya digunakan untuk main game itu ada waktu ya yang terikat ya, yang artinya ada batasan waktunya ya. Jangan sampai handphone digunakan untuk bermain game itu membuat kita lupa untuk makan ya. Ketika orang tua kita mengatakan, Ricardo ayo makan, tapi kita bilang sama mama dan papa kita, nanti dulu mah pa, kami main game dulu, masih nanggung nih mainnya gitu ya. Ada yang sering seperti itu mungkin ya. Atau mungkin ada yang lupa belajar sampai dia sampai dia lupa mengerjakan tugasnya di rumah. Akhirnya besoknya guru menanyakan tugasnya mana, tidak dikumpul, dan dia dimarahi oleh gurunya. Nah, ada juga handphone dipergunakan dalam kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini sangat berguna untuk belajar adik-adik. Nah, kita tidak bisa belajar di sekolah, sekarang kita belajar di rumah ya.
guru mengajarkan kita melalui melalui handphone ya di rumah ya. Adik-adik belajar di sana di rumah masing-masing ya. Mungkin adik-adik mempergunakannya untuk apa itu handphone sebenarnya? Apakah untuk bermain game? Boleh, bermain game boleh. Tapi ingat tadi, ada batas-batas waktu yang tertentu, yang sudah ditentukan ya. Ya, jangan karena libur weekend ya, adik-adik semua dengan gembiranya bermain game terus seharian ya, sampai lupa makan, lupa istirahat juga ya, bisa membahayakan juga adik-adik ya. Ada kasus akibat bermain game terlalu lama matanya merah ya, sampai dia mengeluarkan darah pun ya. Matanya merah, ini udah berdarah adik-adik ya matanya. Nah, sampai ada yang buta juga, ada yang bermain handphone sambil di charger ya, sehingga dia kesetrum ya, bisa membuat kita tewas ya. Adik-adik hati-hati ya. Ada batas waktu tertentu yang harus kita pergunakan dalam bermain game. Diperbolehkan, tetapi ada batas waktunya ya. Ingat. Nah, itu tadi satu contoh kita mengambil sikap yang selektif ya. Menentukan hal-hal yang tertentu untuk hal-hal yang berguna yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari kita, berguna untuk diri sendiri ya, maupun orang lain ya. Ada juga satu contoh ketika kita belajar di rumah, dikasih tugas, terus kemudian kita sudah siap mengerjakan tugas kita, lalu teman kita meminta jawabannya, minta contekan, lalu kita kasih saja ya, dengan rasa kasihan kepada teman kita. Akhirnya kita lupa bahwasannya itu akan membuat dia malas belajar. Nah, dapat merugikan diri teman kita sendiri, benar? Membuat dia jadi malas, benar? Nah, itu tidak boleh ya adik-adik, itu tidak boleh dilakukan di dalam kehidupan kita ya. Biarlah dia belajar sendiri dengan baik ya, supaya dia memiliki pengetahuan ya, tidak membuat dia malas ya adik-adik semua. Nah, itu tadi contoh lagi. Nah, ada lagi contoh ketika kita beribadah ya, ketika kita beribadah online ini. Adik-adik semua mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Jangan sampai ada yang cakap-cakap di rumahnya ya. Jangan cakap-cakap di rumahnya ketika ibadah online. Ya adik-adik semua, jangan cakap sama adiknya atau jangan cakapi dulu kakaknya, biar dulu fokus terhadap firman Tuhan dan ibadah online sampai ibadah online ini selesai adik-adik semua ya. Jangan diganggu dulu kakak abangnya ya. Oke? Nah, ada juga contoh dalam hal orang tua menasihati adik-adik semua ya, menasihati adik-adik semua di rumah ketika melakukan hal yang tidak baik mungkin. Nah, kita dikasih kebebasan untuk berbicara. Kebebasan untuk berbicara. Nah, bukan berarti kita memotong cakap dari orang tua kita. Ketika orang tua kita menasihati kita, biarlah kita mendengarkan. Ketika kita disuruh orang tua untuk berbicara, barulah kita berbicara. Nah, itu ya adik-adik harus ketahui dan harus pahami itu semua. Nah, itulah sebagian dari bersikap selektif. Mungkin adik-adik di rumah bisa ambil contoh-contoh yang lainnya di dalam kehidupannya. Jadi harus mempertimbangkan hal-hal tertentu yang untuk berguna bagi diri sendiri, bermanfaat dan membangun pribadi yang lebih baik ya. Dan berguna juga buat teman-teman kita dan orang lain juga. Itulah firman Tuhan hari ini. Sampai di sini firman Tuhan. Kita buka ayat hafalan kita dari Titus 2 ayat 12. Ya, boleh dibuka. Titus 2 ayat 12. Oke, sudah dapat semua? Kita membacanya. Titus 2 ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Sampai di sini firman Tuhan. Ayat hafalannya dihafal ya adik-adik ya, supaya di minggu depan ya, ketika ditanya oleh kakak abangnya, adik-adik semua sudah hafal ya. Oke, sampai di sini firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini.
ini. Tuhan masih memberkati dan melindungi adik-adik kami yang kami kasihi ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh abang kami Bang Ricardo menjadi berkat dan berbuah di dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu ini untuk melakukan setiap firman Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga Bang Ricardo Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati juga Tuhan Yesus setiap aktivitas Bang Ricardo. Biarlah semua yang dilakukan Bang Ricardo hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, inilah doa dan pengharapan kami yang kami hanya serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom adik-adik semua, selamat beribadah kembali dan tetap di dalam ibadah online sampai selesai. Oke? Shalom. Terima kasih Bang Kardo buat cerita firman Tuhannya untuk adik-adik sekolah minggu. Nah, sekarang adik-adik kita akan persembahan. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan dengan lagu Sejuta, Setia, Jujur, dan Taat. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Marilah kita mendoakan persembahan kita, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami mempersembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu, karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu dengan nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam Nah adik-adik, tidak terasa ibadah kita sudah selesai. Tetapi jangan sedih ya adik-adik, minggu depan kita masih beribadah dengan online.
Sampai bertemu minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom.